Bab 1181, membawa malapetaka. Di dekat danau, Agam tidak mengucapkan sepatah kata pun. Agam terus mengitari danau sampai bagian terakhir dari tanah liat di tangannya jatuh dan menyatu dengan bumi. Baru setelah itu, Agam menepuk tangannya dan melirik Papi yang sudah sangat tidak sabar di sampingnya. Agam tersenyum dan berkata, "Maaf sudah membuatmu menunggu begitu lama, Papi. Kecuali hari ini, kapan terakhir kali kamu atau ayahmu bertemu dengan Gerald?" Terdapat energi jahat di tubuh Papi. Energi jahat tersebut sangat mirip dengan yang pernah ada di Bukit Barat sebelumnya. Itulah sebabnya Agam bertanya seperti itu. Namun, menurut Papi, kalimat yang diucapkan Agam tersebut menekankan bahwa Agam mencari hubungan demi bisa menaikkan statusnya. Agam bahkan menanyakan situasi keluarga Papi. Hal tersebut benar-benar membuat Papi merasa muak. Beberapa pelamar sebelumnya juga membicarakan topik serupa. Ditambah lagi Papi sudah memiliki kesan yang buruk terhadap Agam sebelumnya. Saat ini, Papi merasa sangat yakin jika Agam adalah seorang penipu. Entah trik apa yang digunakan Agam untuk mengelabui Gerald. Alasan kenapa Papi bisa begitu yakin adalah karena Papi belum pernah melihat Agam di ibu kota kekaisaran, apalagi mendengar nama Agam. Jelas Agam tidak termasuk ke dalam kelompok talenta muda di ibu kota kekaisaran. Apa yang dilakukan orang semacam ini di ibu kota kekaisaran? Masih menuntut perkembangan? Ditambah lagi, Agam sering membuat keributan di sekolah akhir-akhir ini. Kesan yang muncul di dalam hati Papi, tentu saja lebih buruk lagi. Agam melangkahkan kakinya ke bawah pohon. Dia memeriksa daun yang berbintik-bintik dengan hati-hati. Akhirnya, Agam memetik sehelai daun. Dia menyeka daun itu dengan lembut dan mengalirkan sedikit kekuatan pahala ke dalamnya. Kemudian, Agam menggunakan ujung jarinya sebagai alat tulis dan menggores daun tersebut. Goresan tersebut meninggalkan bekas yang tidak terlihat, sehingga membuat daun itu penuh kekuatan spiritual. "Simpanlah. Daun ini akan melindungimu selama sebulan." Agam menyerahkan daun itu kepada Papi sambil tersenyum. Papi berpikir bahwa Agam ini sudah gila. Bagaimana mungkin sehelai daun bisa membuat Papi tetap aman? Agam bukan hanya penipu, dia juga memperlakukan Papi sebagai orang bodoh. "Papi, bagaimana obrolan kalian?" Setelah mengantar Ruslan pergi, Gerald kembali dan bertanya sambil tersenyum. Papi menahan prasangkanya. Dia mengambil daun itu dan berkata, "Paman Gerald, ada beberapa hal yang harus kulakukan. Aku mungkin harus pulang terlebih dulu. Bagaimana kalau bertukar kontak? Akan lebih mudah untuk saling menghubungi nanti." Gerald tersenyum. "Tentu." Agam tidak terlalu memikirkannya. Agam menunjukkan WhatsApp miliknya kepada Papi dan meminta Papi untuk menghubungi dirinya jika Papi memiliki masalah atau mengalami kesulitan. Bagaimanapun, Papi adalah murid kesayangan Bibi Agam. Selain itu, Papi juga keponakan Gerald. Sudah sepantasnya jika Agam memperlakukan Papi dengan baik. Selain itu, masalah di tubuh Papi harus segera diatasi. Jika tidak, masalah tersebut akan menyebabkan bencana Feng Shui dalam skala besar. Jika orang biasa terlibat, pasti akan menyebabkan bencana lain. Namun, kata-kata Agam tersebut terdengar memuakan di telinga Papi. Apakah Agam tidak bisa melihat jika Papi membencinya? Selain itu, Agam meminta Papi menghubungi dirinya jika Papi mendapat masalah. Agam pikir dia itu siapa? Namun, karena menghormati Gerald, Papi menahan perasaan muaknya dan menambahkan WhatsApp Agam. "Agam, jangan dimasukkan ke dalam hati. Gadis ini tinggi hati dan sombong. Dia juga lamban." Melihat Papi pergi, Gerald memaksakan diri untuk tertawa. Agam menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa berprasangka buruk karena masalah sepele seperti itu? Apalagi, Papi juga seorang murid. Sebagai seorang guru, Agam cenderung tidak peduli pada apapun. "Agam, kami berencana membuka penjualan untuk umum dalam beberapa hari ke depan. Hari apa yang menurutmu tepat? Pengaturan Feng Shui sudah selesai. Besok adalah hari keberuntungan dan waktunya tepat," kata Agam setelah memikirkannya. "Bagus. Aku akan segera mengaturnya." Gerald buru-buru menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, Lavina mengirimkan pesan suara melalui WhatsApp. Melihat Agam harus melakukan sesuatu, Gerald cukup sadar diri untuk pergi meninggalkan tempat itu. "Bibi ingin mentraktirmu makan siang. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan traktiranmu,
Bibi benar-benar tulus melakukannya. Kata Lavina. Agam tidak punya kegiatan di siang hari. Oleh karena itu, dia menerima tawaran Lavina. Papi meninggalkan Bukit Barat. Dia naik taksi dan kembali ke sekolah. Duduk di dalam mobil, makin papi memikirkannya, makin dia merasa marah. Suasana hari itu dirusak oleh penipu tersebut. Saat ini papi sedang marah. Dia tidak punya keinginan untuk belajar. Melihat ada pusat perbelanjaan di depannya, papi memutuskan untuk pergi berjalan-jalan, untuk menenangkan suasana hatinya. Guru, aku turun di mal, di depan sana. Kata papi. Nak, tidak boleh seperti itu. Aku menerima pesananmu karena aku bisa mendapatkan lebih banyak uang dari jarak lebih puluhan kilometer. Ini baru harga awal, tapi kamu sudah ingin turun dari mobil. Aku akan kehilangan uang. Kata sopir itu dengan tidak puas. Kamu bisa pergi ke sekolah dengan mobil kosong? Kata papi dengan nada dingin. Suasana hati papi sedang buruk. Dia juga tidak peduli dengan jumlah uang yang tidak seberapa itu. Hei, sepertinya kamu cukup kaya. Aps, membandingkan satu orang dengan yang lainnya, hidup ini tidak adil. Sopir itu berkata dengan tidak tulus. Di persimpangan, sopir itu memutar balik dan berhenti di sisi jalan. Namun, begitu mobil berhenti, terdengar suara dentuman yang sangat keras. Sebuah truk tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak bus yang sedang menunggu lampu lalu lintas. Bus itu terguling di tempat. Puing-puingnya berserakan. Situasinya kacau balau. Seorang pria yang terluka merangkak keluar dari bus yang terbalik itu. Untungnya, bus tersebut adalah bus yang kosong. Sopirnya juga hanya mengalami beberapa memar. Nak, untungnya kamu mengubah tujuanmu. Kamu sudah menyelamatkan hidupku. Kata sopir itu dengan wajah pucat. Jika mereka tidak mengubah haluan, mereka akan menjadi pihak yang terkena dampaknya. Taksi itu rendah. Jika ditabrak, taksi itu pasti akan terlindas di bawah truk. Pada saat itu, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Papi duduk tertegun di dalam mobil. Terasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke kepala. Seluruh tubuh papi terasa dingin. Keringat dingin muncul di telapak tangannya. Papi baru saja lolos dari kematian. Tiba-tiba saja papi teringat sesuatu dan buru-buru mengeluarkan daun yang diberikan Agam kepadanya. Pada saat itu, papi dengan santai memasukkan daun tersebut ke dalam sakunya dan tidak terlalu memedulikannya. Sekarang ketika kembali melihat daun itu, papi punya firasat bahwa dia bisa menghindari kecelakaan tersebut, mungkin ada hubungannya dengan daun ini. Namun, bisa juga daun ini membawa malapetaka. Lantaran semuanya terlalu kebetulan. Papi belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Kecelakaan seperti itu terjadi tepat setelah papi mendapatkan daun ini. Papi sendiri berprasangka buruk pada Agam. Setelah ide tersebut muncul, makin papi memikirkannya, makin papi merasa jika yang terakhir, yang lebih mungkin untuk terjadi. Merasa marah, papi ingin membuang daun itu. Namun, setelah dipikir-pikir, Gerald akan menjodohkan papi dengan Agam. Ayah papi akan berdiri di pihak Gerald. Oleh karena itu, papi sama sekali tidak akan bisa menolaknya. Daun ini secara kebetulan akan membuktikan jika Agam adalah seorang penipu. Bukti ini harus disimpan. Papi tampak berpikir sejenak, kemudian menghubungi seseorang. Papi, apa kamu mencariku? Suara di ujung telepon terdengar begitu gembira. Papi mengerutkan kening dan berkata, Sony, aku belum terlalu mengenalmu. Tidak. Aku tahu, kamu tidak menganggapku. Tidak apa-apa berteman, kalau kita tidak bisa menjadi pasangan. Kata Sony sambil tersenyum kecut. Ekspresi dingin di wajah papi agak mereda dan dia berkata. Kudengar Paman Lisuan mengenal beberapa ahli Feng Shui yang mengetahui metafisika? Itu benar. Apa baru-baru ini kamu bertemu iblis? Aku punya sesuatu. Aku ingin mereka membantuku untuk melihat apa benda itu baik atau buruk. Jika papi memberitahu ayahnya mengenai hal ini, ayahnya pasti tidak akan percaya. Oleh karena itu, papi meminta beberapa ahli Feng Shui terkenal untuk mengidentifikasi daun itu dan membungkam mulut ayahnya. Baiklah, aku akan menghubungi ayahku. Ingat, jangan katakan kalau aku yang mencarinya. Setelah menutup ponselnya, papi memandangi daun di tangannya tersebut dan mendengus dingin. Papi harus membongkar identitas Agam sebagai penipu dan membiarkan kebenaran terungkap.
Bab 1182, Pelit. Siang harinya, Agam pergi ke restoran yang relatif mewah untuk memenuhi janjinya. Harga makanan di restoran itu untuk masing-masing orang, rata-rata sebesar 600.000 hingga 800.000. Bibi, menurutku restoran kecil di sebelah cukup bagus. Hanya untuk makan saja, tidak perlu mengeluarkan banyak uang, kata Agam sambil melirik menu. Gam-gam, pesan saja apa yang kamu inginkan. Bibi akan mentraktirmu. Bibi tidak ingin kamu mengeluarkan uang. Lavina tertawa. Kemudian, Lavina terdiam sejenak dan berkata dengan penuh emosi. Oh, sudah lama aku tidak memanggilmu dengan nama Agam. Aku ingin memanggilmu seperti itu kemarin. Tapi, di hadapan murid-muridmu, aku rasa bukan ide yang baik untuk memanggilmu seperti itu. Tidak apa-apa. Agam tersenyum tipis. Gam-gam adalah nama panggilan Agam. Ketika masih kecil, orang tua dan kakak perempuan Agam biasa memanggil Agam seperti itu. Meskipun Agam sebenarnya tidak suka Lavina memanggilnya seperti itu, Agam tidak mau memedulikan hal-hal semacam itu. Bu, Agam sudah tidak muda lagi. Tidak baik memanggilnya seperti itu. Maya berkata dengan centil di sampingnya. Apa yang salah dengan hal itu? Sekalipun Gam-gam berusia 30 atau 40 tahun, di mataku, dia masih seorang anak-anak. Kenapa tidak pantas memanggilnya seperti itu? Lavina pura-pura kesal. Dia sengaja mencoba lebih dekat dengan Agam. Gam-gam, apa pekerjaanmu berjalan dengan baik akhir-akhir ini? Tanya Lavina sambil tersenyum, saat makanannya sudah hampir disajikan. Lumayan. Agam mengangguk dengan santai. Lalu, apa kamu berencana untuk menetap di ibu kota kekaisaran di masa mendatang? Aku tidak memikirkan hal itu. Aku ini agak berjiwa bebas. Mungkin aku akan pergi setelah beberapa saat. Pergi? Lavina mengerutkan dan berkata. Kamu seorang dosen universitas, apa kamu bisa pergi begitu saja? Oh, maksudmu dipindahkan ke luar negeri, bukan? Agam tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia tersenyum dan berkata. Bibi, cepat makan. Kalau tidak, makanannya akan dingin. Oh, baik. Lavina menganggukkan kepalanya. Suasana menjadi agak canggung. Agam tidak berpikir seperti itu. Bagaimanapun, Agam datang kemari untuk makan. Dia tidak mau memikirkan hal-hal yang lainnya. Tidak lama kemudian, ponsel Lavina berdering. Lavina menjawab panggilan tersebut dan berkata, Aku tidak mau memikirkan rumah itu lagi. Mari kita lihat, apa ada yang lebih murah. Kita semua ini orang biasa. Kita tidak mampu membayar biaya sebesar itu. Setelah menutup ponselnya dan melihat Agam hanya diam saja, Lavina pun berpura-pura menghela napas dan berkata, Rumah-rumah di ibu kota kekaisaran terlalu mahal. Aku ingin membelikan putriku apartemen dengan 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Bagaimanapun, merupakan suatu hal yang baik kalau anak gadis bisa mandiri. Gam-gam, bagaimana menurutmu? Itu cukup bagus, membuat para gadis memiliki kepercayaan diri untuk mencari kekasih di masa mendatang. Selain itu, ini adalah pilihan yang baik untuk berinvestasi. Kata Agam dengan santai. Sejak datang ke ibu kota kekaisaran ini, aku sudah bertemu dengan berbagai macam pria. Aku menyadari kalau perasaan yang kurasakan saat aku masih sekolah adalah perasaanku yang paling murni. Aku takut bertemu dengan para pria bajingan. Aku tidak ingin jatuh cinta lagi. Kata Maya sambil menggelengkan kepalanya. Itu semua tergantung pada keberuntungan, apa kamu bisa bertemu dengan orang yang tepat atau tidak. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Tapi, sejak putus denganmu, tidak mungkin bagiku untuk kembali bertemu dengan pria sebaik dirimu. Maya berkata dengan mata basah karena merasa menyesal. Agam tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Lavina menghela napas dan berkata, Gam-gam, putriku meminta maaf padamu. Sekalipun hubungan kalian sudah putus, aku masih merasa kalau kalian berdua sangat cocok. Kalian bisa berteman dan saling berhubungan di masa mendatang. Mungkin kalian bisa kembali merasakan perasaan yang kalian rasakan saat masih sekolah dulu. Bagaimanapun, sangat sulit untuk menjalin hubungan yang murni di dalam masyarakat. Melihat tatapan Maya yang penuh harap itu, Agam masih tetap tersenyum dan berkata, Bibi, anak dan cucu punya rezekinya masing-masing. Orang tua tidak perlu mengkhawatirkannya. Apa Bibi tidak ingin membeli rumah? Aku bisa memberikan referensi pada Bibi dan seharusnya bisa memberikan potongan harga pada Bibi. Agam tidak memedulikan Maya dan hanya menanggapi Lavina. Benarkah? Sebelumnya, Bibi berterima kasih kepadamu. Hehe, tidak rugi menjadi dosen, kamu bisa punya koneksi. Mata Lavina tampak berbinar, kemudian dia langsung bertanya. Gam-gam, gajimu seharusnya cukup tinggi, bukan? Rumah seperti apa yang kamu inginkan untuk dibeli di masa mendatang? Dalam 2 hari terakhir, aku sudah melihat beberapa rumah.
Ada beberapa daerah pemukiman di utara kota. Harga per unitnya sekitar 140 juta. Meskipun lokasinya agak terpencil, aku dengar jalur kereta akan diperluas sampai ke daerah itu. Baik untuk investasi atau ditempati sendiri, rumah itu adalah pilihan yang baik. 140 juta? Itu lumayan mahal. Kata Agam begitu saja. Ini adalah ibu kota kekaisaran. 140 juta itu tidak terlalu mahal. Kamu masih muda dan harus punya sedikit ambisi. Setelah membeli rumah sekarang, kamu bisa menetap di ibu kota kekaisaran di masa mendatang dan mendapatkan izin tinggal di ibu kota kekaisaran. Pada dasarnya, kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkan hidupmu untuk selanjutnya. Bibi, sejujurnya aku tidak merekomendasikan keluarga kaya untuk datang ke ibu kota kekaisaran ini. Sekalipun mereka membeli rumah dan mendapatkan perawatan medis, pendidikan, dan sebagainya di masa mendatang, itu semua membutuhkan biaya yang sangat besar. Agam berniat baik dengan mengingatkan. Bibi juga memahami hal itu. Tapi, putri Bibi sudah lulus sejak lama. Kalau di masa mendatang, dia harus kembali ke kampung halamannya yang berada di wilayah kecil itu, bukankah dia akan ditertawakan habis-habisan? Lavina sangat tidak puas dengan kata Agam, tetapi dia tidak menunjukkannya. Di dalam hatinya, Lavina makin memandang Agam dengan penuh penghinaan. Apa yang ditanyakan Lavina sebelumnya, semua itu memiliki maksud yang tersembunyi. Termasuk panggilan telepon yang diterima Lavina dari agen sebelumnya. Itu semua juga termasuk rencana yang sudah dipersiapkan oleh Lavina. Lavina ingin menguji sikap dan kekuatan finansial Agam. Ternyata, Agam tidak berniat untuk membeli rumah. Apa artinya semua itu? Itu artinya Agam tidak punya uang. Dia miskin. Jika tidak, siapa yang tidak ingin menetap di ibu kota kekaisaran jika mereka kaya? Tentu saja, Agam tidak memahami kata-kata itu. Apa yang terjadi pada ibu dan anak ini, itu semua tidak ada hubungannya dengan Agam. Melakukan kebaikan untuk membantu orang lain. Mulai sekarang, di antara mereka tidak ada lagi utang piutang. Itu juga yang merupakan sikap Agam terhadap Lavina. Setelah makan, Lavina mengusulkan untuk pergi berbelanja. Setelah mengunjungi beberapa toko pakaian, ibu dan putrinya itu mencoba pakaian. Wah, wanita cantik, gaun ini benar-benar bagus dan jaket bulu itu juga sangat cocok untukmu. Kami mengadakan obral di toko hari ini. Kalau kamu membeli 3 potong, kamu akan mendapatkan diskon 20%. Pelayan toko itu membual di dekatnya. Tapi, pakaian di tokomu ini terlalu mahal. Setelah mendapat potongan harga sekalipun, harganya masih tetap 6 juta sampai 8 juta. Sambil berkata seperti itu, Lavina sengaja melirik Agam. Jelas sekali jika Lavina ingin agar Agam yang membayarnya. Menurutku, model gaun ini terlihat bagus dan sangat cocok. Harganya juga tidak terlalu mahal. Kalau Bibi suka, Bibi bisa membelinya. Kata Agam sambil tersenyum. Kamu yang akan membelikannya, bukan? Bukankah itu yang seharusnya kamu lakukan, dengan kamu berada di sini? Wajah Lavina agak tidak sedap dipandang mata. Dia memberi isyarat ke arah pakaian itu dan mengembalikannya. Lavina mengatakan jika gaun itu tidak cocok, kemudian dia pergi. Bu, gaun barusan benar-benar cocok untukmu. Kenapa kita tidak membelinya? Kata Maya sambil sengaja melirik ke arah Agam. Namun, Agam sama sekali tidak menghiraukannya. Melihat rencananya tidak berhasil, Lavina pun kemudian berpura-pura menghela napas dengan penuh emosi dan berkata, pengeluaran di ibu kota kekaisaran terlalu tinggi. Bahkan, harga pakaiannya juga sangat mahal. Gam-gam, tempat ini sangat dekat dengan sekolah. Kamu seharusnya sering datang kemari untuk berbelanja. Apa kamu mengenal seseorang? Bisakah kamu membeli pakaian dengan harga yang lebih murah? Ada satu yang bernama Berberi. Aku bisa menemukan seseorang untuk memberikan diskon pada Bibi. Kata Agam setelah memikirkannya sejenak. Maksudmu Berberi dari grup Ali? Ibu dan anak ini tentu saja mengetahui merek terkenal tersebut. Itu bagus. Putriku, kurasa ada gaun yang cocok untukmu. Masuk dan cobalah. Kata Lavina dengan seenaknya. Kemudian, Lavina menarik Maya dan langsung memasuki toko pakaian wanita di dekatnya. Melihat Agam hanya berdiri di depan pintu dan tidak ikut masuk ke dalam, Lavina pun menjadi sangat marah. Lucu sekali. Dia bahkan tidak mau mengeluarkan beberapa juta uang. Bagaimana dia bisa mengatakan kalau dia akan memberi kita diskon di Berberi? Tanya Maya dengan penuh penghinaan. Agam benar-benar pelit. Percuma mentraktirnya makanan mewah, lebih baik memberikannya pada budak. Lavina memaki dengan suara pelan. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku khawatir, menghabiskan uang Agam hari ini, jauh lebih sulit dibanding apapun. Aku rasa Agam ini juga orang miskin. Suruh Ferdi datang. Kita tidak bisa membiarkan diri kita, ibu dan anak ini, untuk membayar sendiri pakaian itu. Bab 1183, Hak Istimewa Bebas Tagihan. Sebenarnya,
ibu dan anaknya itu sudah salah paham pada Agam. Agam tidak ikut masuk ke dalam toko karena dia bertemu dengan kenalannya, Tasha Gamaria. Tasha sangat senang bertemu Agam. Jika bukan karena bantuan Agam, Tasha mungkin sudah lama dipecat dan masih mencari pekerjaan di luar sana. Selamat, kamu sudah menjadi wakil manajer toko. Agam tidak bisa menahan senyum saat melihat kedudukan Tasha pada kartu nama kecil di dada Tasha tersebut. Ini semua karena bantuanmu. Aku harus berterima kasih padamu. Melihat senyum Agam yang penuh semangat itu, wajah cantik Tasha menjadi agak merona karenanya. Tasha memperhatikan Maya dan Lavina yang sedang memilih pakaian di toko dan bertanya dengan suara pelan. Pak Agam, apa gadis itu pacarmu? Aku hampir tidak menganggapnya sebagai temanku. Jadi, gadis yang terakhir kalinya itu, apa dia pacarmu? Dia adikku. Jawab Agam. Agam tidak tahu harus menangis atau tertawa. Agam mengobrol sebentar dengan Tasha. Tasha baru saja keluar untuk pergi ke kamar mandi. Dia tidak boleh pergi terlalu lama. Itu sebabnya, Tasha akhirnya berpisah dengan Agam. Agam, kalau ada yang harus kamu lakukan, kamu bisa pulang terlebih dahulu untuk melanjutkan pekerjaanmu. Kami, ibu dan anak ini, akan berjalan-jalan sendiri. Lavina langsung berkata seperti itu ketika keluar dari toko. Lavina bahkan mengubah panggilannya pada Agam. Baiklah. Agam tidak peduli. Kebetulan ada yang harus dia kerjakan di sekolah. Lihatlah dia. Dia berlari dengan sangat cepat, seolah-olah dia takut akan menghabiskan uangnya. Kata Lavina dengan penuh penghinaan sambil memandangi punggung Agam yang berlalu pergi tersebut. Aku juga berpikir seperti itu, Bu, jangan habiskan terlalu banyak energi untuknya. Sebelumnya, Agam bergaul dengan baik di kota primadona. Tapi, ketika datang ke ibu kota kekaisaran, dia sama sekali tidak berguna. Lebih baik, kita mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari Ferdi. Baiklah, tanyakan pada Ferdi, dia sekarang ada di mana? Kebetulan Ferdi berada di dekat mereka. Tak lama kemudian, Ferdi pun sampai di tempat mereka. Ferdi mengenakan pakaian mahal dan arloji Patek Philippe yang sudah tidak dijual lagi di tangannya. Semua itu membuat Ferdi menjadi pusat perhatian ketika dia sedang berjalan. Sekilas, Ferdi tampak seperti orang sukses. Bukankah Ferdi jauh lebih baik dibanding Agam? Maya, barusan aku melihat sosok yang sudah aku kenal saat aku sedang berjalan kemari. Sepertinya dia agak mirip dengan Agam. Kata Ferdi. Ferdi, Agam satu sekolah dengan putriku ini. Dulu, Agam selalu berusaha untuk mengejar putriku. Putriku menolaknya. Aku tidak menyangka kalau kami akan bertemu di mal. Agam terus mengganggu kami sepanjang jalan dan kami tidak bisa mengusirnya. Oleh karena itu, putriku memanggilmu untuk datang dan membuatnya takut. Jelas Lavina. Ferdi terkejut. Maya, kenapa kamu tidak memberitahuku mengenai hal ini? Aku takut, kamu akan salah paham. Keluh Maya sambil mendekati Ferdi dan menyandarkan diri dalam pelukan Ferdi. Apa yang kamu takutkan? Pacarku dikejar-kejar oleh seseorang, itu menunjukkan kalau dia luar biasa. Ferdi mencium aroma tubuh Maya yang samar-samar itu dan wajahnya tampak bergairah. Hati Ferdi benar-benar gelisah. Mengetahui Agam juga menyukai Maya, hal tersebut makin membangkitkan hasrat posesif Ferdi. Ferdi gagal menyingkirkan Agam beberapa kali sebelumnya. Hal tersebut membuat Ferdi merasa sangat kesal. Meskipun sudah bersekongkol dengan Jaden untuk menyerang Agam, Ferdi masih ingin membalas dendam pada Agam. Ferdi tidak hanya menginginkan nyawa Agam, tetapi juga harga diri Agam. Bibi, lain kali kalau Agam datang mengganggu, katakan saja padaku. Dia pasti akan kencing di celana karena takut melihatku. Ferdi menyombongkan diri. Itu tidak baik, bukan? Aku dengar dari putriku kalau Agam adalah seorang guru sekolah dan kalian adalah rekan kerja. Kalian pasti sering bertemu satu sama lain. Lavina pura-pura ragu. Guru macam apa dia? Agam sudah lama ditangguhkan. Ejek Ferdi. Apa? Agam melakukan kesalahan dan sudah ditangguhkan. Aku rasa tidak lama lagi dia akan dipecat. Ferdi begitu ingin mengungkapkan semua rahasia gelap Agam. Kalau begitu, kita semua akan merasa tenang. Lavina tersenyum. Bibi, apa kalian kemari untuk membeli pakaian? Melihat toko pakaian wanita di sebelahnya, Ferdi pun melambaikan tangannya dengan sikap sokaya dan arogan. Pakaian di toko kecil ini tidak layak untuk Bibi dan Maya. Ada Burberry di sini. Aku akan membawa kalian ke Burberry untuk membeli pakaian. Tidak baik membuatmu menghabiskan uang seperti ini. Lavina menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dan Maya belum memastikan hubungan kalian. Tidak baik menghabiskan uangmu. Bibi ini menganggapku apa? Ferdi bersikeras dan memimpin jalan. Lavina dan Maya mengatakan ingin pergi ke kamar mandi.
Lavina memaki. Tidak heran kalau Agam sangat pelit dan tidak berniat untuk membeli rumah, juga menetap di ibu kota kekaisaran. Ternyata Agam akan segera dipecat dan menjadi gelandangan. Bu, aku sudah mengatakannya. Agam sama sekali tidak bisa diandalkan. Maya tampak tersenyum bahagia. Mendengar Agam hendak dipecat jauh lebih membahagiakan dibanding memenangkan lotre. Aku sangat kesal. Aku sudah menghabiskan lebih dari 2 juta untuk makan siang hari ini. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk hal yang sia-sia. Bu, ada Ferdi di sini. Bukankah cukup membuatnya membelikan beberapa pakaian dan kita akan mendapatkan keuntungan nanti? Benar sekali. Barusan aku mengamati kalau Ferdi punya konflik yang mendalam dengan Agam. Kamu bisa memprovokasi Ferdi dengan memanfaatkan hal itu. Ketika saatnya tiba, rumah itu tidak akan jadi masalah lagi. Setelah kembali ke toko, Tasha mulai memeriksa model pakaian dan pekerjaan lain yang terkait. Meskipun baru saja lulus dan kualifikasinya rendah, Tasha jelas memiliki bakat dalam penjualan barang mewah. Setelah mengambil alih pekerjaan selama beberapa hari, Tasha berhasil melipat gandakan tingkat penjualan dan omset toko. Tasha bahkan mendapatkan penghargaan dari kantor pusat. Dapat dikatakan jika masa depan Tasha sangat cerah. Selamat datang di Burberry. Mendengar suara tersebut, Tasha pun mendongak. Dia melihat 2 orang wanita dan seorang pria masuk toko. Tasha langsung mengenali 2 ibu dan anak itu, yaitu Lavina dan Maya. Lantaran keduanya adalah teman Agam, mereka harus diperlakukan dengan baik. Halo? Tasha meminta pelayan toko itu untuk beristirahat dan dia menyambut orang-orang yang baru datang itu sambil tersenyum. Melihat kata-kata wakil manajer toko di lencana milik Tasha, Lavina dan Maya langsung merasa bangga. Apakah ada yang lebih membanggakan dibanding mengunjungi toko mewah dan disambut langsung oleh wakil manajer toko? Pilihkan beberapa pakaian untuk pacar dan bibiku. Ferdi mengira wakil manajer toko memberikan perhatian seperti itu karena kekayaan yang dimilikinya. Baik. Tasha tersenyum sopan dan membawa ibu beserta putrinya itu menuju gantungan baju dan mulai menunjukkan pakaian-pakaian itu satu persatu. Segera, keduanya memiliki beberapa pakaian. Jika dihitung-hitung, pakaian tersebut akan menghabiskan biaya setidaknya sekitar 600 juta. Setelah pakaian tersebut dibungkus, Ferdi mengeluarkan kartu ATM miliknya dan berkata, "Gesek kartunya." Melihat betapa royalnya Ferdi, Lavina pun merasa sangat gembira. Lihatlah. Inilah yang disebut sebagai orang kaya. Bahkan, Agam yang sedang berada di puncak kejayaannya sekalipun tidak mampu menghabiskan begitu banyak uang dan membeli beberapa potong pakaian, bukan? Tasha tersenyum dan berkata, "Pak, ambil kembali kartu Anda. Kami tidak akan menagih Anda. Tidak perlu membayar?" Ferdi terkejut. "Semuanya gratis. Anda bisa menganggapnya seperti itu." Tasha mengangguk dengan lembut. Tasha tidak menggunakan hak istimewa yang dimilikinya. Agam memiliki hak istimewanya sendiri. Hal ini juga merupakan perintah langsung dari Pak Basri, yang merupakan manajer umum penjualan di Indonesia. Jika kelak Agam atau teman-temannya datang ke toko untuk berbelanja, mereka semua tidak akan dipungut biaya sepeser pun. "Kenapa kamu tidak mau menerima uangnya? Apa hari ini semuanya gratis?" Lavina buru-buru bertanya. "Jangan salah paham. Hanya Anda saja yang tidak perlu membayarnya." Jelas Tasha sambil tersenyum. Barulah sekarang Lavina memahaminya. Jadi, karena reputasi Ferdi, mereka tidak mau menagih bayaran. Tidak perlu membayar sepeser pun untuk barang-barang yang dibeli di toko mewah seperti Burberry ini. Lihatlah ini. Apa itu kehormatan? Inilah kehormatan itu. Ferdi terperangah. Meskipun pengeluarannya tiap tahun sangat besar, ini adalah pertama kalinya Ferdi tidak perlu membayar apa yang dibelinya. Namun, karena orang lain memberinya kehormatan, tentu saja Ferdi harus menerimanya. Terlebih lagi, hal tersebut terjadi di depan ibu dan anaknya. Seketika itu juga, kemuliaan terpancar di wajah Ferdi. "Putriku, tiba-tiba saja sebuah lelucon terpikir olehku." Pada titik ini, Lavina tertawa di samping dan berkata, "Apa kamu ingat apa yang dikatakan orang itu? Dia mengatakan kalau dia mengenal seseorang di Burberry dan bisa membantu kita mendapatkan diskon. Dia membuatku tertawa setengah mati. Bu, kenapa ibu menyebut-nyebut orang itu? Dia hanya orang bodoh. Kenapa ibu mendengarkan omongan orang bodoh seperti itu?" Ejek Maya. "Lihatlah perbandingannya dari awal sampai akhir. Yang dia lakukan hanyalah menyombongkan diri di belakang. Kemudian, lihatlah Ferdi. Ferdi langsung dibebaskan dari tagihan. Perbedaannya begitu besar," kata Lavina. "Apa kalian sedang membicarakan Agam?" tanya Ferdi sambil tersenyum. "Benar. Menurutmu, bukankah semua itu konyol?
Seharusnya biarkan dia ikut dan kita bisa melihat bagaimana wajahnya akan tertampar dengan semua ini. Lavina berbicara pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak menyadari jika senyum di wajah Tasha sudah menghilang. Bab 1184, Malu. Saat Lavina hendak pergi sambil membawa beberapa kantong pakaian, tiba-tiba saja Tasha menghentikannya. Kalian tidak boleh membawa pakaian ini, kata Tasha dengan nada yang sangat tegas. Kenapa kami tidak boleh membawanya? Bukankah kamu bilang pakaian ini gratis? Tanya Lavina dengan wajah kesal. Memang gratis, tapi itu hanya untuk teman-teman Pak Agam. Yang jelas, bukan untuk kalian, kata Tasha dengan nada dingin. Agam bukan hanya orang yang dihormati Pak Dalwin, tetapi juga orang yang sudah menolong Tasha. Oleh karena itu, Tasha tidak akan pernah membiarkan orang lain mempermalukan Agam. Kamu bilang apa? Pak Agam adalah tamu kehormatan di Berberry. Hanya dia dan teman-temannya saja yang bisa menikmati layanan gratis ini. Tegas Tasha lagi. Mendengar perkataan tersebut, ibu dan anak itu langsung tercengang. Hanya gratis untuk Agam dan teman-temannya. Apa maksudnya ini? Layanan bebas tagihan ini untuk Agam, bukan untuk Ferdi? Ferdi juga ikut tercengang. Ternyata mulai dari masuk toko hingga mendapatkan layanan gratis tagihan, semua itu hanya diperuntukkan untuk Agam. Bahkan, mereka sama sekali tidak mengenal Ferdi. Seolah tertampar, wajah Ferdi seketika membiru karena marah. Kemudian, Ferdi berkata dengan marah. Aku adalah anggota berlian hitam Berberry dan desainer kehormatan grup Pali cabang Inggris. Kamu bahkan bisa menemukan informasi mengenai diriku di situs web resmi. Apa aku lebih buruk dari pria pelit itu? Maaf, tidak peduli siapa kamu, layanan ini hanya kami berikan untuk Pak Agam, kata Tasha dengan nada dingin. Wajah Ferdi langsung tampak muram. Apa-apaan ini? Nama Agam bisa, tetapi namanya sendiri tidak. Bukankah hal ini jelas menunjukkan jika dia tidak sebaik Agam? Lupakan saja, Ferdi. Kita tidak perlu memedulikan barang gratisan seperti itu. Melihat Ferdi tampak malu, Lavina berinisiatif untuk menengahi semuanya. Bibi, karena kalian suka pakaian ini, bagaimana bisa kalian melepaskannya begitu saja? Ferdi tersenyum, meletakkan kartu ATM miliknya di meja dan berkata, Aku punya uang, aku punya ratusan juta di kartuku. Tidak perlu menggunakan layanan gratis tagihan, aku akan membayarnya. Tidak gratis. Tidak masalah. Bagaimanapun, Ferdi sama sekali tidak kekurangan uang. Maaf, kami juga tidak menjual pakaian ini, kata Tasha dengan acuh tak acuh. Kenapa? Kalian tidak akan menjualnya meskipun aku mengeluarkan uang? Percaya atau tidak, aku akan mengadu pada manajer tokomu. Ferdi langsung menjadi marah. Tidak masalah jika tidak gratis, tetapi bagaimana mungkin Ferdi bahkan juga tidak bisa membelinya dengan uang? Apa dia sedang dipermalukan? Panggil manajer tokomu. Cepat! Ferdi sangat marah. Manajer toko sedang mengadakan rapat di lantai bawah. Ketika dia tiba, Tasha langsung menceritakan alasan kejadian tersebut. Sebelum manajer toko sempat membuka mulutnya, Ferdi sudah terlebih dahulu mengancamnya. Izinkan aku memberitahumu. Aku adalah anggota keluarga Haryanti. Kalau kamu berani menghinaku, siap-siap saja tokomu ini dirobohkan. Manajer toko memang mengenal keluarga Haryanti. Meskipun keluarga Haryanti berkuasa, mereka juga bukan siapa-siapa. Apalagi, yang mereka jual adalah merek asing. Tidak hanya mendapat instruksi tertulis dari Pak Basri, mereka juga mendapat instruksi yang jelas dari kantor pusat Berberry. Kemudian, manajer toko berkata, Pak, karena sikapmu tidak hormat, kamu sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam, dan kamu tidak diizinkan membeli merek mewah apapun di bawah naungan grup Pali di seluruh dunia, termasuk Berberry. Silakan pergi. Meskipun hal itu akan berdampak pada merek, Agam adalah guru Dalwin. Dengan uang dan kekuasaan di tangan Dalwin, semuanya tidak akan jadi masalah. Wajah Ferdi membiru karena marah. Meskipun sangat marah, tidak ada yang bisa dilakukan Ferdi. Ferdi bukan keturunan langsung keluarga Haryanti. Jadi, tidak mungkin keluarga Haryanti akan membelanya. Kali ini Ferdi benar-benar mendapat malu. Maya dan Lavina makin merasa menyesal. Jika mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan menelpon Ferdi. Namun, mereka akan menyuruh Agam untuk membawa mereka ke Berberry. Pakaian mewah senilai lebih dari 600 juta yang akan segera mereka dapatkan, hilang seketika. Setelah meninggalkan Berberry, Ferdi berkata kepada Lavina. Bibi, jangan mengira Agam ini sehebat itu. Dia hanya bisa bergantung pada orang lain. Agam pasti sudah menyuap para staf Berberry terlebih dulu untuk mempermalukan kita. Benarkah? Tanya Lavina dengan ragu. Tentu saja. Berberry didukung oleh grup Pali.
Jadi, kemampuan apa yang dimiliki Agam dalam hal ini? Ibu dan anak itu mengangguk setuju. Jika Agam mengenal manajer toko di sini, hal tersebut memang masuk akal. Namun, jika dikatakan bahwa dia mengenal bos besar grup Pali, itu tidak masuk akal. Ferdi, aku dan ibuku agak lelah hari ini. Jadi, ayo kita pulang dulu. Maya berpura-pura terlihat lesu. Ferdi tiba-tiba menjadi cemas. Dia tahu jika Maya dan ibunya agak kecewa padanya. Ferdi tidak bisa menerima hal semacam ini. Terutama diusir dari toko. Jika mereka kembali dengan kecewa, bagaimana mereka bisa menyombongkan diri di depan Agam? Bu, rumah yang aku sewa agak kecil. Aku akan memesan hotel terlebih dulu. Kata Maya yang dengan sengaja mengganti topik pembicaraan menjadi membahas masalah rumah. Maya, lihatlah ingatanku. Aku ingin memberimu kejutan sebelum aku datang. Tapi, aku justru langsung melupakan semuanya. Mata Ferdi berbinar. Dia menatap Lavina dan berkata, Bibi, ini juga salahku. Aku sudah lama mengenal putri Bibi, tapi aku belum memberinya kejelasan. Ferdi, apa maksudmu? Kenapa aku tidak mengerti? Lavina pura-pura bingung, padahal sebenarnya hatinya begitu gembira. Aku ingin membeli rumah untuk Bibi dan Maya, bagaimana menurut Bibi? Kalian berdua belum menikah, kami tidak bisa menerima barang mahal seperti itu. Apa Bibi tidak setuju kalau bersama Maya? Bukan itu maksudku, tapi menurutku rumah itu tidak begitu penting. Selama kalian berdua punya hubungan yang baik, kalian bisa menyewa rumah. Tidak bisa. Lantaran aku sudah berjanji memberi Maya rumah, maka aku harus menepati janjiku. Kata Ferdi. Ferdi, aku harus pergi bekerja besok. Bisik Maya, berpura-pura sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Begini saja, nak. Putriku akan pergi bekerja besok, jadi aku akan melihat-lihat rumah bersamamu terlebih dulu. Kita akan membicarakannya kalau ada yang cocok. Lavina menahan kegembiraannya dan berpura-pura menyetujuinya dengan enggan. Rumah itu akhirnya mereka dapatkan. Baiklah. Ferdi langsung menyetujuinya. Jika itu dulu, Ferdi pasti tidak akan menghabiskan banyak uang hanya untuk bermain dengan seorang gadis. Meskipun kaya, Ferdi tidak bodoh. Menghabiskan 200 juta lebih untuk bermain-main dengan gadis cantik, bukankah itu menyenangkan? Namun, mengetahui jika Agam mengejar Maya, membuat Ferdi menjadi cemas. Dengan sedikit uang, Ferdi bisa tidur dengan ratu yang diburu Agam selama beberapa tahun ini. Apakah ada yang lebih menyenangkan dari hal tersebut? Pada saat itu, Ferdi harus menunjukkan Maya di depan Agam. Hehe, bukankah dia bisa memulihkan harga dirinya yang diinjak-injak beberapa waktu yang lalu? Diam-diam, mereka bertiga menyusun rencana jahat dan menciptakan angan-angan. Agam sudah kembali ke sekolah. Kelas 3142 tidak ada kelas di siang hari. Oleh karena itu, Agam mencari Gwanda dan menanyakan tentang suasana hati Yovie. Meskipun Yovie tidak banyak berubah, Gwanda mengatakan bahwa dia lebih banyak tersenyum dibanding sebelumnya. Baguslah. Agam membelikan beberapa makanan ringan untuk Gwanda sebagai hadiah atas informasinya. Mulut Gwanda menggembung. Dia sangat tidak senang karena Agam memperlakukannya seperti anak kecil. Agam kembali ke asrama. Bermeditasi dan berkonsentrasi, memasuki kondisi kultivasi. Akhir pekan ini, Agam ingin mengunjungi keluarga Haryanti. Kedengarannya menyenangkan, hanya sekadar mengobrol, tetapi Agam sudah merasakan bahaya kelan tersembunyi. Oleh karena itu, tentu saja Agam harus siap menghadapi tantangan tersebut. Satu-satunya cara untuk mencapai peningkatan kekuatan secara tiba-tiba dalam jangka pendek, selain menghukum yang jahat dan membela yang baik adalah dengan mempelajari seni bela diri dan rahasia tingkat tinggi. Bab 1185, Pria Tua Istimewa. Setelah Agam mencapai alam kemuliaan, dia mampu membuka rahasia tingkat keabadian. Dibandingkan dengan tingkat istimewa, jumlah rahasia latihan tingkat keabadian dari teknik kultivasi rahasia sangat sedikit. Dihitung secara kasar, hanya ada lebih dari 200 buku termasuk seni bela diri, koleksi rahasia, metode pengobatan, teknik feng shui, dan sebagainya. Saat ini, hanya ada 40 atau 50 buku yang bisa dibuka dan layak untuk dipelajari Agam. Terlalu sedikit. Agam mengerucutkan bibirnya. Untungnya, tidak ada yang bisa memahami suara hatinya. Jika tidak, dia akan dimarahi habis-habisan.
Hanya ada 3 atau 4 buku teknik kultivasi rahasia seni bela diri tingkat keabadian di klan Coven yang menduduki peringkat ke-20. Apakah 40 atau 50 buku ini terlalu sedikit? Agam mengambil keputusan. Dia akan mencari buku rahasia dari penyimpanan semesta yang paling cocok untuknya, berjudul 7 Tebasan Mematikan. Dengan judul buku tersebut, mungkin maknanya bisa diketahui. Jumlahnya sebanyak 7 tebasan. Setiap tebasan adalah bencana yang menakutkan bagi pengguna dan musuh. Benar, serangan ini akan menjadi bumerang bagi penggunanya. Serangan tersebut juga tidak bisa dihindarkan. Mulai dari buku rahasia tingkat tertinggi yaitu tingkat istimewa, khususnya pada tingkat keabadian, makin ampuh serangannya, makin besar pengaruhnya. Setelah menggunakan trik ini, Agam akan mengalami masa mati rasa dalam waktu singkat. Dengan kata lain, kehilangan perasaan. Misalnya cinta, kasih sayang keluarga, persahabatan, dan lain-lain. Perasaannya yang ada akan hilang. Tidak akan ada yang bisa memengaruhi perubahan suasana hatinya. Menjadi orang tanpa perasaan. Adapun masa pemulihannya berbeda-beda pada setiap orang. Paling singkat seminggu, paling lama 1,5 tahun. Jika tidak pulih, kemungkinan hal ini akan berlangsung seumur hidup. Bukannya Agam suka menyiksa diri sendiri, tetapi dia harus mempraktikkan ini. Untuk kombinasi dari kekuatan, efek samping dan penggunaan, 7 tebasan mematikan adalah yang paling cocok. Tentu saja, taktik ini dianggap sebagai kartu terakhir, dan Agam tidak akan pernah dengan mudah menggunakannya, kecuali dalam situasi hidup dan mati. Jemari Agam mengeluarkan asap yang segera menyelimuti seluruh ruangan. Dia segera mengeluarkan pisau pembunuh dewa, yang berubah menjadi cahaya merah dan melayang di depannya. 7 tebasan mematikan perlu diberi kekuatan pedang tingkat berharga, jika tidak dapat digunakan. Saat berlatih, tentu saja akan menggunakan pedang. Tentu ini merupakan pilihan terbaik bagi Agam, pemilik pisau pembunuh dewa. Di luar jendela, dari siang menjadi malam, lalu kembali menjadi siang. Saat matahari masuk melalui jendela, Agam membuka matanya, mencabut pisau pembunuh dewa dan membuka pintu untuk cuci muka di kamar mandi. Kamu sudah pulang? Aku tidak melihat ada pergerakan di kamarmu, jadi kupikir kamu tidak pulang semalaman. Suara Pharaoh terdengar dari belakang. Agam menoleh. Pharaoh terkejut. Dia menatap mata Agam yang hitam pekat itu. Seolah-olah Agam merasakan semacam pengabaian terhadap segala sesuatu di dunia, yang membuatnya merasa sangat asing. Agam? Ada apa denganmu? Jantung Pharaoh berdebar. Perasaan asing yang ditunjukkan Agam, entah kenapa membuatnya bingung. Bibi? Agam berbicara dengan suara yang serak. Kemudian, matanya bergerak dan berangsur-angsur menjadi tajam. Kemudian, Agam menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan tatapan matanya kembali normal. Meski tak ada perubahan pada Agam, Pharaoh merasa keponakan kesayangannya itu sudah kembali normal. Aku berlatih suatu teknik. Teknik itu hanya punya efek samping sementara. Agam berbalik dan membasuh wajahnya. Rupanya begitu. Jangan berlatih terlalu keras, apalagi menyiksa dirimu sendiri, atau aku akan mengkhawatirkanmu. Sorot mata Pharaoh penuh dengan emosi menyalahkan dirinya sendiri. Pharaoh sudah bisa menebak mengapa Agam melakukan hal seperti itu. Agam mengangguk. Mengingat perasaan sebelumnya, dia juga berkeringat dingin. 7 tebasan mematikan terlalu kuat dan efek setelahnya terlalu jelas. Meskipun baru saja berlatih, Agam tidak merasakan apapun ketika melihat bibinya. Dia kehilangan semua perasaan, keinginan, dan emosi, seolah-olah yang ada di depannya hanyalah udara, atau benda yang berbicara. Setelah sarapan, Agam menerima telepon dari Gerald. Hari ini adalah hari pembukaan Bukit Barat. Sebagai orang yang berada di balik acara itu, Agam tentu saja akan hadir di sana. Saat Agam keluar, Pharaoh mendapat telepon. Pharaoh, apa kamu merindukanku? Suara gadis yang lucu terdengar dari ponsel, yang sepertinya agak urakan. Dasar gadis sialan! Apa yang kamu lakukan? Apa kamu akan kembali hari ini? Pharaoh berkata dengan marah. Ya, aku akan turun dari pesawat sekarang. Pharaoh, apa kamu akan datang untuk menjemputku? Tidak. Briggs, Pharaoh tidak mencintaiku lagi. Aku sibuk hari ini. Aku ada rapat di pagi hari, tapi aku akan menjemputmu saat aku punya waktu.
Vero adalah orang yang paling mencintaiku. Vero menutup telepon dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tiba-tiba Vero ingat bahwa dia lupa membicarakan masalah ini. Sudahlah. Agam sangat sibuk, Vero akan membicarakan hal ini nanti. Agam sampai di gerbang sekolah. Dia berencana untuk naik taksi, tetapi ada puluhan orang yang mengantre. Tidak ada mobil yang muncul untuk waktu yang lama. Mau tidak mau, Agam harus naik bus untuk pergi ke sana. Saat ini, sebuah mobil sport Aston Martin hitam pekat perlahan mendekat, menarik perhatian semua orang di halte bus. Penutup mobil itu perlahan terbuka. Ferdi yang memakai kacamata hitam, berkata sambil bercanda. Pak Agam mau kemana? Mau kuantar? Agam bahkan tidak mau repot-repot memedulikan orang bodoh ini. Hei, kita adalah rekan. Sekalipun kamu merusak sedikit mobilku, kamu tidak perlu membayar. Mengapa kamu sangat sungkan? Ferdi tertawa. Meskipun kemarin dipermalukan, Ferdi berpikir untuk menyelesaikan masalah rumah hari ini. Setelah mendapatkan tubuh Maya, dia akan membawanya untuk pamer di depan Agam besok. Membayangkan reaksi Agam yang tersiksa, Ferdi akan merasa sangat bahagia. Ferdi mengacungkan jari tengah ke arah Agam, menyalakan mesin mobilnya dan menginjak pedal gas, lalu pergi. Di tempat itu, sebagian besar adalah pelajar. Oleh karena itu, mereka memandang Agam dengan aneh. Sementara itu, Agam bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saat bus datang, Agam meletakkan uang di bus dan mencari tempat duduk di dekat jendela. Agam suka naik bus. Dia dulu suka melakukan hal semacam ini. Ketika sedang stres, Agam akan menghabiskan 4.000 untuk naik bus asal-asalan dan berkeliling kota tanpa tujuan. Bus melaju mulus dan berhenti di terminal. Ting, menggunakan kartu militer. Jantung Agam berdebar, dia melihat ke pintu masuk. Yang membuat Agam tertarik bukanlah suara barusan, melainkan pria tua yang masuk ke dalam bus. Rambutnya putih dan wajahnya penuh keriput. Pria tua tersebut mengenakan pakaian abu-abu dan celana panjang biru, serta topi rajutan abu-abu tua. Sepertinya kaki pria tua itu sakit, jadi dia membungkukkan pinggangnya dan perlahan-lahan berjalan ke kursi dan duduk. Ini adalah orang yang berjasa besar. Agam hanya bisa menghela napas. Ibu kota kekaisaran memang tempat di mana orang-orang hebat bersembunyi. Biasanya Agam jarang melihat orang seperti itu. Agam belum lama berada di dalam bus, tetapi dia sudah bertemu dengan tokoh-tokoh legendaris seperti Pak Bram dan Pak Farid. Pria tua itu bahkan lebih hebat. Dia bahkan sedikit lebih kaya dibanding Pak Farid. Pria tua itu sudah melakukan terlalu banyak hal di masa mudanya. Oleh karena itu, dia harus menikmati hidup ketika sudah tua. Biasanya, Agam sama sekali tidak akan memedulikannya. Bus berjalan normal. Sesampainya di kawasan kota tua, bus menabrak lubang dan sedikit berguncang. Seorang gadis yang duduk di sebelah Agam memegang beberapa buah kiwi di tangannya. Lantaran guncangan bus, buah kiwi yang berada di tangan gadis itu berguling ke kaki pria tua itu. Tiba-tiba pria tua itu menunduk, meraih buah kiwi tersebut, kemudian menghancurkannya. Agam buru-buru pergi untuk membantu. Namun, pria tua itu tiba-tiba mengibaskan Agam. Matanya yang sayu menunjukkan ketajaman saat ini. Mata tersebut adalah mata yang sudah dilatih di medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Lari! Lari! Pria tua itu berteriak sekuat tenaga. Air liurnya menggantung di sudut mulutnya dan suaranya serak, tetapi penuh dengan kekuatan yang membangkitkan semangat. Lari! Cepat lari! Mata pria tua itu semerah darah. Dia mati-matian berusaha menyuruh Agam menjauh. Sepertinya tenaganya sudah habis. Suaranya makin lemah, bahkan gemetar.